Halo sahabat semua, pernah nggak sih kita mikir setelah usia 60 atau 70 tahun apakah kehidupan cinta dan keintiman itu masih penting? Apa ia masih perlu berhubungan intim? Kan udah tua. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu pentingnya hubungan intim di usia lanjut. Banyak orang berpikir bahwa berhubungan intim itu hanya untuk orang muda. Tapi sebenarnya, kebutuhan akan kedekatan kasih sayang dan sentuhan itu nggak pernah pensiun. Usia boleh tua, tapi hati dan perasaan masih sama. Bahkan, banyak penelitian membuktikan bahwa kehidupan seksual yang sehat di usia tua bisa bikin seseorang lebih bahagia, lebih sehat, bahkan memperpanjang usia. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita pahami dulu. Kehidupan intim itu bukan cuma soal hubungan seksual loh. Intim artinya kedekatan emosional, kehangatan, dan sentuhan. Bisa lewat berpelukan, saling mengusap, ciuman, atau bahkan cuma ngobrol sambil pegangan tangan. Tapi iya, berhubungan intim secara fisik juga termasuk. Dan ternyata itu masih sangat mungkin dilakukan di usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Sekarang, yuk kita lihat. Apa sih manfaatnya kalau lansia masih aktif secara seksual? Yang pertama, kesehatan jantung. Hubungan intim yang sehat bisa membantu melancarkan peredaran darah dan menstabilkan tekanan darah. Yang kedua, menurunkan stres dan depresi. Aktivitas intim memicu hormon endorfin dan oksitosin. Dua hormon bahagia yang sangat dibutuhkan di usia senja. Ketiga, tidur lebih nyenyak. Setelah keintiman, tubuh lebih rileks, pikiran lebih tenang, tidur jadi lebih pulas dan berkualitas. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Merasa masih diinginkan, dicintai, dihargai. Ini sangat penting, apalagi saat usia bertambah. Dan yang kelima, memperkuat ikatan emosional dengan pasangan. Di usia senja, kadang kita butuh dukungan batin lebih dari sebelumnya. Hubungan intim bisa menjadi perekat emosional yang sangat kuat. Tapi jujur ya, nggak semua mulus. Ada beberapa tantangan juga. Yang pertama adalah perubahan fisik. Pria bisa mengalami disfungsi ereksi. Wanita bisa mengalami vagina kering atau nyeri saat berhubungan. Yang kedua, penyakit dan obat-obatan. Beberapa penyakit seperti diabetes, jantung, atau efek obat-obatan bisa mempengaruhi gairah atau kemampuan fisik. Dan yang ketiga, perubahan psikologis. Seperti rasa malu,
merasa tidak menarik, atau takut dianggap nggak pantas. Tapi ini semua bisa diatasi dengan komunikasi, pemahaman, dan bantuan medis jika perlu. Pasangan yang sudah menikah puluhan tahun seringkali malu untuk membahas soal ini. Padahal bicara jujur tentang kebutuhan, ketidaknyamanan, dan harapan itu sangat penting. Mulailah dari hal sederhana. Aku kangen pelukanmu. Boleh nggak kita tidur sambil pegangan tangan malam ini? Aku pengen lebih dekat, bisa nggak kita cari waktu berdua? Dengan komunikasi yang baik, keintiman bisa tumbuh kembali. Berikut beberapa tips agar hubungan intim tetap menyenangkan di usia lanjut. Pertama, jangan terburu-buru, nikmati prosesnya. Kehangatan dan sentuhan jauh lebih penting dari durasi. Kedua, gunakan pelumas alami atau medis jika perlu, terutama untuk wanita agar lebih nyaman. Ketiga, konsultasi dengan dokter. Jika ada gangguan ereksi atau ketidaknyamanan, jangan malu untuk periksa. Keempat, ciptakan suasana romantis. Boleh banget loh kasih bunga, pasang lilin, atau putar musik lembut. Dan kelima, jangan bandingkan dengan masa muda. Tubuh berubah, tapi rasa cinta tetap bisa berkembang. Aku mau cerita sedikit tentang pasangan Pak Umar dan Bu Siti. Usia mereka 74 dan 68 tahun. Mereka bilang, setelah pensiun, justru mereka jadi lebih sering ngobrol, jalan bareng, dan semakin dekat secara fisik. Kata Bu Siti, dulu sibuk kerja dan ngurus anak. Sekarang baru ngerasain bulan madu beneran. Kebahagiaan mereka bukan dari seberapa sering, tapi seberapa tulus dan hangat hubungan mereka. Jadi teman-teman, usia boleh bertambah, tapi hak kita untuk dicintai, disentuh, dan dimanja tidak pernah kadaluarsa. Kehidupan intim bukan hal tabu. Justru itu bagian dari kesehatan jiwa dan raga. Kalau kalian punya orang tua atau kakek nenek, bantu mereka untuk memahami bahwa mereka masih pantas bahagia dalam segala aspek, termasuk keintiman. Dan kalau kalian sendiri sudah masuk usia 50 atau 60 ke atas, jangan malu. Mulailah dari hal kecil, sentuhan, pelukan, dan bicara dari hati ke hati. Terima kasih sudah dengerin cerita ini. Jangan lupa share ke teman atau saudara yang mungkin butuh pencerahan ini. Ingat, keintiman bukan milik usia muda saja, tapi milik semua hati yang saling mencintai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.